Halo teman-teman semuanya, welcome back to my video. Di video kali ini teman-teman aku pengen mencoba sharing tentang salah satu hal yang cukup fundamental untuk teman-teman yang saat ini masih berstatus sebagai job seeker atau orang yang lagi nyari kerjaan. Di sini aku pengen bahas tentang gimana sih caranya bikin email lamaran pekerjaan supaya email yang kalian kirim ke HRD nantinya itu nggak di skip gitu aja gitu. Karena pengiriman email atau mengirim lamaran melalui email ini menurut aku salah satu metode melamar kerjaan yang sangat efisien. Karena kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, untuk beberapa tahun yang lalu kirim lamaran kerjaan itu masih cukup ribet karena kita harus ke ekspedisi, kita harus beli amplop coklat, kita harus fotokopi berkas-berkas yang kita butuhkan gitu, kita harus bikin lamaran kerjaannya pakai tulis tangan dan lain sebagainya. Tapi karena seiring berkembangnya teknologi, kita jadi dimudahkan. Biasanya untuk saat ini perusahaan-perusahaan itu kalau misal buka lowongan kerjaan, mereka cukup menginstruksikan calon kandidat ini untuk mengirimkan berkas melalui email lamaran. Tapi sayangnya masih banyak di luar sana orang-orang atau job seeker, para pencari kerja yang belum tahu nih gimana sih caranya untuk kirim email lamaran kerjaan supaya email lamarannya ini nggak cuma di skip aja gitu sama HR, tapi dapat atensi, setidaknya mereka itu lolos sampai tahap interview karena email lamaran kerjaannya itu mereka buat dengan baik dan benar gitu. Aku pengen sedikit cerita. Sebelumnya beberapa waktu lalu aku pernah diminta oleh atasan aku, jadi di situ tuh departemen aku lagi cari kandidat untuk orang baru gitu ya, untuk mengisi posisi kosong yang ada di sana, di mana di situ email aku dicantumkan sebagai email penerima lamaran kerjaan, yang dimana di situ tuh aku bekerja sama rekan aku yang HRD untuk memilih kandidat-kandidat mana nih yang nantinya kiranya qualified gitu untuk lolos ke tahap berikutnya, yaitu tahap interview sama HRD. Nah, di situ aku baru menyadari ternyata masih banyak orang-orang di luar sana, masih banyak para job seeker yang mungkin mereka tuh masih lack of information, atau mereka tuh masih nggak tahu gimana sih caranya kirim email lamaran yang betul. Aku tuh lihat ada yang cuma sekedar bener-bener cuma ngirim CV doang, ada yang cuma sekedar ngirim lampirannya doang tanpa ada subjeknya dan lain sebagainya, jadi emailnya tuh benar-benar email kosongan aja gitu. Nah, untuk khususnya untuk HRD gitu yang bertugas untuk memilah-memilah email-email yang masuk melalui inbox mereka, karena kan biasanya kalau misal email yang masuk ke HRD itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya email yang masuk. Nah, untuk email-email yang nggak ada subjeknya itu udah pasti sama HR sebagian besar pasti di skip. Jadi walaupun CV kalian mau sebagus apa, lampiran atau portofolio kalian sebagus apa, kalau misal email kaliannya dikirim dengan sembarangan, itu kemungkinan lolosnya sangat kecil sekali teman-teman. Makanya itulah kenapa di sini aku pengen sharing tentang gimana sih caranya bikin email lamaran yang baik dan benar. Langsung aja ya ke tips yang pertama membuat email lamaran kerjaan adalah pastikan email tujuannya sudah betul teman-teman. Biasanya kalau misal di flyer atau poster tentang informasi pekerjaan di situ kan dicantumkan ya kalau misal email itu dikirimnya kemana atau CC-nya kemana gitu. Pastikan untuk penulisan emailnya sudah benar-benar betul. Karena kalau misal ada typo satu huruf pun itu nantinya email yang kalian kirim nggak nyampe ke HRD-nya. Jadi pastikan untuk email dan juga email penerima dan juga CC-nya sudah betul. Oke, untuk yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan subjeknya tidak boleh kosong. Jadi biasanya kalau misal di informasi lowongan pekerjaan itu ada perintahnya ya, misal kalian mau apply di posisi finance atau staf keuangan gitu. Misal di situ diinformasikannya untuk subjek diisi nama, strip, staf keuangan. Nah, pastikan teman-teman ikuti instruksi yang ada di sana. Kenapa subjek email ini sangat penting? Karena biasanya HRD itu memfilter CV-CV yang masuk, memfilter lamaran-lamaran yang masuk itu berdasarkan subjeknya. Jadi kalau misal teman-teman di situ di informasi lowongan kerjaannya sudah ada ketentuannya subjeknya harus diisi apa, teman-teman ikuti sesuai instruksinya biar email kalian itu bisa dinotis kita sama HRD. Nah, karena seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya bahwasannya saat ini masih banyak banget nih job seeker yang ketika kirim email itu subjeknya kosong. Jadi kalau misal subjek yang kalian kirim kosong, itu nantinya email kalian jangankan dibuka, di notice aja enggak gitu. Jadi kan sayang-sayang ya, kalian udah bikin CV bagus-bagus, udah bikin portofolio bagus-bagus, tapi emailnya dibuka aja enggak. Gimana mau lolos ke tahap interview gitu kan. Jadi pastikan subjek yang teman-teman tulis itu sudah betul sesuai dengan instruksinya. Atau kalau misal di informasi lowongan kerjaan itu nggak dicantumin subjek emailnya harus seperti apa, teman-teman bisa tulis aja. Kalau aku biasanya nama, strip,
posisi yang dituju gitu. Misal nama aku Rodotul Jannah strip staf keuangan, atau staf keuangan strip Rodotul Jannah gitu aja. Pokoknya diisi ya teman-teman, pastikan subjek emailnya itu diisi, tidak boleh dikosongkan sama sekali, oke? Selanjutnya adalah, ini adalah salah satu hal yang penting juga, adalah body emailnya tidak boleh kosong. Jadi aku pernah nih, yang tadi aku ceritain sebelumnya, aku pernah nerima email lamaran kerjaan yang subjeknya ada tapi body emailnya kosong. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah, tapi alangkah baiknya kalau misal body email ini diisi gitu. Body email ini sebagai pengantar bahwasannya kalian itu ngirim lamaran kerjaan ke situ. Kan nggak mungkin ya kita ngasih sesuatu ke orang tapi kayak tanpa ngomong apa-apa, ngasih aja gitu kan, jadinya orangnya bingung, istilahnya kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman isi body emailnya dengan kata-kata yang sopan gitu. Di sini aku udah tulisin tips juga gimana caranya teman-teman untuk tulis body email. Di body email tersebut teman-teman bisa cantumkan nih, yang pertama tuliskan tujuannya, misal yang terhormat Bapak atau Ibu HRD PT bla 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 gitu ya. Di situ bisa dibuka dengan Assalamualaikum, selamat pagi, atau kata sapaan yang lainnya. Dan teman-teman, aku biasanya di body email tersebut aku isi dengan kalimat yang seperti ini. Misal berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Instagram, atau berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari LinkedIn bahwasannya PT ini sedang membuka posisi untuk ini. Nah, di paragraf kedua teman-teman bisa mengisinya dengan kalimat seperti ini. Misal, perkenalkan, nama saya Rodotul Jannah, saya merupakan seorang sarjana ekonomi dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan IPK sekian bla 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 dan lain sebagainya. Pokoknya di paragraf kedua itu bisa teman-teman isi dengan perkenalan, background pendidikan, atau kalau misal teman-teman yang udah pernah kerja sebelumnya bisa dicantumkan juga, saya memiliki pengalaman sebagai staf keuangan di PT ini selama sekian tahun, bisa dituliskan seperti itu juga. Oke, nah di paragraf selanjutnya baru teman-teman bisa nih menunjukkan ketertarikan teman-teman gitu, bahwasannya kalian itu yakin bahwasannya kualifikasi yang kalian miliki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kalau misal Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui kontak yang tertera. Nah, nantinya kontak teman-teman bisa langsung dicantumin di situ, atau bisa dicantumin juga di CV, atau misal di bawah, yang kalau misal kita habis ngirim email kan nanti di bagian bawah ada yang format saya, kemudian nama kalian. Nah, di bawahnya itu bisa kalian cantumin email atau kontak WhatsApp yang bisa dihubungi ketika HRD itu menyatakan bahwasannya CV kalian ternyata qualified atau berhak untuk lanjut gitu, lolos ke tahap berikutnya, ke tahap interview seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah terkait attachment atau lampiran. Kalau misal tips dari aku pribadi, teman-teman kalau misal kirim email lamaran kerjaan, pastikan untuk attachment ini bentuknya atau formatnya adalah format PDF. Dan teman-teman itu hindari mengirimkan lampiran yang terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak tuh gimana? Hindarkan misal CV-nya terpisah, ijazahnya terpisah, portofolionya terpisah, itu hindarkan untuk yang seperti itu ya teman-teman, karena HRD itu nggak punya banyak waktu untuk mendownload satu-satu lampiran yang kalian kirimkan gitu. Jadi sebaiknya untuk lampiran ini disatukan dalam satu file PDF. Misal untuk halaman pertama teman-teman isi dengan CV, kemudian halaman selanjutnya adalah scan ijazah, kemudian yang selanjutnya adalah misal transkrip nilai, kemudian yang selanjutnya adalah portofolio dan lain sebagainya, berkas-berkas yang sesuai HRD minta. Kalau misal memang dari HRD-nya nggak ada permintaan khusus untuk berkas-berkasnya, teman-teman bisa hanya kirimkan CV, portofolio, ataupun ijazah. Jadi 3 itu minimal ya. Atau misal ijazah sama CV aja juga sebetulnya cukup sih. Tapi kalau misal posisi-posisi tertentu seperti graphic design atau digital marketing dan lain sebagainya, itu kan biasanya butuh portofolio. Nah, sebaiknya teman-teman cantumkan dalam lampiran itu. Oke, tips yang selanjutnya yang terakhir adalah cantumkan kontak kamu yang bisa dihubungi. Kontak ini teman-teman bisa dicantumkan di CV ataupun di body email teman-teman yang tadi aku sebutkan. Jadi bisa di bawah nama kalian. Setelah hormat saya, nama kalian baru di bawahnya tuh ada misal kontak WhatsApp-nya ini, emailnya ini, yang bisa dihubungi oleh HRD kalau misal teman-teman dinyatakan qualified untuk lolos ke tahap interview atau tahap selanjutnya gitu. Oke, mungkin untuk sementara itu aja teman-teman tips dari aku mengenai tata cara kirim email lamaran yang baik dan benar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan ya ke depannya kalau misal teman-teman lagi apply atau lagi ngelamar-lamar kerjaan via email. Jangan sampai setelah kalian nonton video ini kalian tetap ngirim email lamaran yang kosong, yang nggak ada subjeknya, yang nggak ada body emailnya
Gitu, semoga video yang aku bikin ini bermanfaat, dan kalau misal sekiranya dari kalian ada tips lagi yang bisa ditambahkan, boleh banget di drop di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau misal ada saran ke aku nextnya pengen bahas tentang apa, boleh juga di drop di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.